Tren race lari kian menjamur dalam beberapa tahun belakangan, mulai dari fun run, city run, sampai maraton berskala besar jadi event massal yang bahkan merogoh biaya tidak sedikit. Tapi, apakah biaya tinggi itu sudah selaras dengan fasilitas dan keamanan yang didapatkan? Menurut aku sekarang event lari itu banyak banget. Terus harga untuk ikutan itu kan variatif ya. Kadang memang harganya tuh belakangan ini lebih mahal karena memang yang didapetin secara fasilitas juga lebih oke sih menurut aku. Karena kan aku kebetulan baru ikut 4 ya, ada yang menurut aku udah worth it banget. Dengan aku bayar segini udah worth it, bisa kayak memenuhi kebutuhan rumah tangga sampai 3 bulan ke depan. Tapi ada juga yang aku bayarnya menurut aku udah lumayan gitu ya. Dan brandnya tidak terlalu memprovide banyak package. Aku lari juga ngelihat fasilitas yang dia sediain. Menurut aku yang aku ikutin belakangan ini tuh fair-fair aja dengan harganya. Tapi yang karena ini konteksnya menjamur, mungkin beberapa event lari nggak ada yang kurang worth it dengan fasilitas yang diberikan, terus track yang diadakan gitu. Data Jadwal Lari Indonesia mencatat pada 2024 ada sekitar 458 event lari dan pada 2025 diperkirakan bertambah sekitar 558 event yang tersebar di berbagai kota. Di tahun yang sama, jumlah klub lari juga diperkirakan naik hingga 6 kali lipat. Hal ini menandakan race lari kini bukan sekadar olahraga, tapi juga gaya hidup dan industri yang terus tumbuh. Kemarin aku juga sempat dapat yang 150.000 karena kebetulan ulang tahun perusahaan gitu ya, jadi mungkin dia lebih murah. Biasanya kalau misalnya dia emang event tahunan larinya itu biasa bisa sampai 400, 500, apalagi full marathon itu bisa sampai 700. Range-nya paling di 2 kali itu karena kemarin Jakarta yang International Marathon itu kan sekitar 600-700an. Itu worth it sih kan gitu. Selain soal pengalaman, peserta lari menilai harga tiket akan sepadan jika diiringi fasilitas yang layak, terutama soal keamanan trek. Dengan begitu, mahalnya biaya pendaftaran dapat seimbang dengan kualitas layanan, sehingga tujuan membangun gaya hidup sehat tidak berubah menjadi sekedar komoditas belaka. Karena ada beberapa event lari yang kita lagi lari, tiba-tiba ada bus atau tiba-tiba ada motor, takutnya kan berdampak sama keselamatan dari pelari tersebut kayak gitu, karena mungkin tidak ada safety yang jelas gitu. Jadi lebih juga harus memperhatikan safety dari pelari. Bener sih, fasilitasnya kayak treknya gitu sih, itu yang paling utama harus dibenerin. Karena lari ini kan nggak cuman FOMO doang, boleh sih ya, FOMO yang nggak apa-apa sih. Tapi maksud aku kayak event-event ini nggak cuman diadain doang gitu, nggak cuman ada, tapi bener dipikirin dengan fasilitas yang bagus atau experience yang dia dapat selama mengikuti lari itu. Oke Sobat Tirto, kalau menurutmu gimana nih soal tren race lari ini? Yuk sampaikan pandanganmu di kolom komentar.